Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas tentang kaidah pencacahan. Kali ini akan kita bahas kaidah perkalian beserta contoh soalnya ya. Nah, seperti yang udah kita pelajari kemarin bahwa kaidah perkalian ini dapat digunakan untuk peristiwa yang terjadi dengan n satu cara dan setelahnya ada n dua cara dan setelahnya lagi ada n tiga cara dan seterusnya ya. Selanjutnya akan kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Diketahui angka 3, 4, 5, 6, 7 kemudian disusun menjadi bilangan 3 digit. Maka berapa banyak cara untuk menyusun angka-angka tadi jika tidak boleh berulang dan jika boleh berulang. Nah, di sini angkanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyak angka kita simbolkan dengan n kecil, yaitu n sama dengan 5. Karena ada 5 buah angka ya. Nah, selanjutnya yang pertama akan kita bahas jika susunan angka-angka tadi itu tidak boleh berulang ya. Karena yang diminta disusun menjadi bilangan 3 digit, maka kita buat 3 kotak di sini untuk 3 digit tadi ya. Nah, yang pertama, kemungkinan pertama itu kan berarti semua angka mungkin terpakai, ya enggak? Angkanya tadi kan 3, 4, 5, 6, 7. Bisa angka 3, atau bisa angka 4, atau bisa angka 5, bisa angka 6, atau bisa angka 7. Berarti untuk yang pertama di sini ada 5 kemungkinan ya. Bisa 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7. Selanjutnya, karena syaratnya tidak boleh berulang, maka jika salah satu dari 5 angka tadi ini sudah dipakai di paling depan sini, maka sisanya tinggal 4 angka ya. Aslinya kan ada 5 angka, udah dipakai 1, berarti tinggal 4. Atau 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka kemungkinan di sini adalah 4 kemungkinan ya. Nah, untuk yang terakhir, karena sudah dipakai 2 angka, yaitu untuk kolom pertama dan kolom kedua ini, maka 2 dari 5 angka yang diketahui ini tadi sudah dipakai, maka tinggal 3 angka ya. Dari banyaknya angka ada 5, sudah dipakai 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka di sini ada 3 kemungkinan ya. Nah, selanjutnya dengan kaidah atau aturan perkalian, maka akan kita kalikan nilai-nilai tadi, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi ada 60 cara dalam menyusun angka-angka tadi dengan syarat tidak boleh berulang ya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang boleh berulang, nah sama karena ada 3 digit maka kita buat 3 kotak di sini. Untuk yang pertama pasti semua angka itu mungkin ya, bisa angka 3 atau angka 4 atau 5 atau 6 atau 7 ya. Maka di sini ada 5 kemungkinan ya, yaitu salah satu dari 5 kemungkinan tadi. Selanjutnya, karena boleh berulang, maka kalau udah tertulis di sini, berarti di sini boleh dipakai lagi, gitu kan? Misal di sini kita pakai angka 7 ya. Kalau sini udah untuk digit pertama angka 7 udah kita pakai, digit kedua kan 7 lagi boleh kan? Dan kalau 7 lagi di digit ketiga kan juga boleh juga, karena syaratnya boleh berulang ya. Maka semua angka juga mungkin, karena angka-angka tadi boleh berulang ya. Semua angka mungkin berarti 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, 7 juga bisa. Maka di sini ada 5 kemungkinan juga ya. Untuk digit yang terakhir, semua angka juga mungkin terpakai juga karena kan boleh berulang ya. Jadi ada 5 kemungkinan juga. Maka untuk menghitung bagaimana banyak cara menyusun angka-angka tadi, tinggal kita kalikan aja. 5 kali 5 kali 5 yaitu sama dengan 125 cara. Jadi ada 125 cara dalam menyusun angka-angka tadi dengan syarat boleh berulang ya. Jadi bisa dibedakan syarat tidak boleh berulang dan syarat boleh berulang ya. Nah, lanjut kita ke contoh nomor 2. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk oleh huruf-huruf pada kata silam ya, kata silam tanpa ada pengulangan. Syaratnya tidak boleh berulang. Jika yang pertama huruf vokal ya, terus yang ini yang huruf pertamanya huruf konsonan, terus yang ini huruf pertama huruf vokal dan huruf keempat huruf konsonan ya. Kita kerjakan satu-satu ya. Sebelumnya kita lihat dulu banyak huruf pada kata SILAM, silam
ada berapa banyak huruf? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Huruf vokal dari silam ada 2, yaitu huruf I dan huruf A. Dan huruf konsonannya ada 3, yaitu huruf S, L, dan M ya. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas tentang bagaimana banyak cara jika huruf pertamanya harus huruf vokal dan tidak boleh berulang ya. Tidak ada pengulangan, artinya tidak boleh berulang. Nah, karena huruf-huruf dari kata silam di sini N-nya ada 5, maka kita buat 5 kotak di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, syaratnya huruf pertamanya harus huruf vokal. Berarti kita lihat kotak pertama di sini ya. Yang mengisi kotak pertama ini harus huruf vokal ya. Huruf vokal dari kata silam ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yaitu apa? Yaitu bisa huruf I atau huruf A ya. Berarti ada berapa kemungkinan? 2 ya. Bisa I atau A ya. Nah, selanjutnya jika salah satu dari 5 huruf tadi sudah dipakai, maka tinggal berapa huruf? 5 dikurangi 1, tinggal 4. Nah, salah satunya misal sudah dipakai di sini. Berarti dari 5 huruf dikurangi 1, yaitu tinggal 4 ya. Terus sudah dipakai di kolom pertama dan kedua, maka di kolom ketiga tinggal 3. Dari mana? Dari 5 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena udah dipakai di kolom pertama dan kolom kedua ya. Selanjutnya tinggal berapa? Kalau udah dipakai, kan udah dipakai 1, 2, 3. Berarti dari 5 dikurangi 3, yaitu di sini tinggal 2 kemungkinan ya. Selanjutnya udah dipakai berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, dari 5 huruf tadi sudah dipakai 4 ya. Berarti tinggal 1 ya. Maaf ya, ini berarti harusnya tinggal 1, bukan 3 ya. 4 dari 5 huruf sudah dipakai. Maka tinggal 1 huruf ya, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini bukan 3 ya, tapi 1 ya. Berarti di sini 1. Nah, maka tinggal kita kalikan sesuai dengan aturan perkalian. 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 48 cara ya. Dan selanjutnya, masih lanjutan contoh tadi dengan kasus yang sama, yaitu untuk yang poin B yang ditanyakan jika huruf pertamanya harus huruf konsonan dan tidak boleh berulang. Nah, huruf pertamanya kalau tadi vokal, sekarang yang diminta harus konsonan. Konsonan dari kata silam adalah huruf S, L, dan M ya. Bisa S atau L atau M. Nah, berarti ada 3 kemungkinan ya. Nah, karena tidak boleh berulang, jika kita udah pakai di digit pertama ini, di kotak pertama ini, maka dari 5 huruf yang ada udah dipakai 1, alias 5 dikurangi 1, berarti tinggal 4 ya. Nah, udah dipakai berapa nih? 1, 2, berarti dari 5 huruf yang ada tadi udah dipakai 2. Berarti 5 dikurangi 2, berarti di sini tinggal 3 ya. Udah dipakai berapa? 1, 2, 3. Udah dipakai 3 huruf. Dari 5 huruf, berarti 5 dikurangi 3. Ya, maka di sini tinggal 2 kemungkinan ya. Dan yang terakhir, di sini sudah dipakai 1, 2, 3, 4 ya. Sudah dipakai 4 huruf ya. Maka dari 5 huruf sudah dipakai 4, maka tinggal 1, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini juga ada salah ketik lagi, ini harusnya tinggal 1. Maka di sini kita tuliskan 1 ya. Nah, langsung kita kalikan aja sesuai dengan kaidah perkaliannya. 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 72. Ada 72 cara ya dalam menyusun huruf pada kata silam dengan syarat huruf pertamanya harus konsonan dan tidak boleh berulang. Nah, yang pertanyaan C tadi, syaratnya huruf pertama harus vokal dan huruf keempat itu harus konsonan dan tidak boleh berulang. Nah, dari kata silam tadi ada 5 ya, N-nya ya, maka kita buat 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, sama ya. Nah, syaratnya di huruf pertama dan huruf keempat. Ini huruf pertama di kotak pertama, ini untuk huruf keempat di kotak keempat ya. Nah, untuk huruf pertamanya harus vokal, berarti bisa I atau bisa A, ya kan? Berarti ada 2 kemungkinan, I atau A. Huruf keempatnya, yaitu di kotak keempat ini harus konsonan, berarti bisa huruf S, bisa huruf L, bisa huruf M. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan ya. Nah, udah dipakai berapa nih? Udah dipakai di huruf pertama dan huruf keempat. Berarti udah dipakai 2 huruf, ya kan? Nah, dari 5 huruf tadi ini udah dipakai 2.
Maka 5 kurangi 2. Di sini tinggal ada 3 kemungkinan ya. Udah, sekarang udah dipakai berapa? Udah dipakai ini 1, ini 1, ini 1. Udah dipakai 3 kan? Dari 5 udah dipakai 3, yaitu 5 dikurangi 3. Berarti tinggal sama dengan 2. Maka ada 2 kemungkinan di sini. Nah, yang terakhir udah dipakai berapa? 1, 2, 3, 4. Udah dipakai 4. Dari 5 huruf yang ada udah dipakai 4, artinya 5 dikurangi 4, yaitu sama dengan 1. Maka di sini ada 1 kemungkinan saja ya. Nah, tinggal kita gunakan aturan perkalian tadi, 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 1, yaitu sama dengan 36. Jadi ada 36 cara menyusun huruf-huruf tadi dengan syarat huruf pertama vokal dan huruf keempat konsonan dan tidak boleh berulang ya. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga, poin pertama. Di sini diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5 disusun menjadi bilangan ratusan, ya, bilangan ratusan. Berapa banyak cara untuk menyusun jika disusun menjadi bilangan genap, yang A, dan yang B yang ditanyakan disusun menjadi bilangan yang kurang dari 400. Nah, kita lihat dulu, angkanya ada berapa? Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti totalnya ada 5 ya, N sama dengan 5. Banyaknya angka di sini ada 5 ya. Nah, di sini yang diminta disusun menjadi bilangan ratusan. Kan nggak ada syaratnya boleh berulang atau tidak. Maka kesimpulannya, jika yang diminta hanya disusun menjadi bilangan ratusan, sementara bilangan misalnya 222 juga termasuk bilangan ratusan, dan 222 kan termasuk bilangan ratusan ya, maka di sini syaratnya kita munculkan sendiri kalau di sini boleh berulang ya, boleh berulang karena tadi misal kita ambil bilangan 222 itu juga merupakan bilangan ratusan ya. Jadi kalau nggak disebutkan syaratnya boleh berulang atau tidak, jika diminta disusun menjadi bilangan ratusan ya di sini maka kita boleh berulang ya. Nah, yang A akan disusun menjadi bilangan genap, bilangan ratusan yang genap ya dan boleh berulang ya. Genap ya. Dan bilangan ratusan. Nah, bilangan ratusan itu bilangan yang terdiri dari berapa digit? Misalnya aja nih 222 kan terdiri dari 3 digit ya. 1 digit 1 2 3. Misalnya ini bilangan 125 gitu kan. Nah, 125 itu kan juga bilangan yang terdiri dari 3 digit ya. Karena di sini ratusan dan ratusan itu adalah bilangan yang terdiri dari 3 digit, maka kita buat 3 kotak di sini ya. Kotak pertama, kedua, dan ketiga. Syaratnya di sini ratusan genap. Nah, kita bisa melihat suatu bilangan itu genap atau ganjil. Untuk bilangan ratusan itu kita lihat dari bilangan paling depan atau bilangan paling belakang. Nah, coba kalian pahami lagi, kalau suatu bilangan ratusan itu harus genap, maka yang kita perhatikan adalah bilangan yang paling belakang di sini ya. Kotak paling belakang ini kita lihat ya. Dia menjadi syarat genap. Genap dari angka-angka yang diketahui ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang genap? Yaitu angka 2 dan angka 4. Maka bisa diisi dengan angka 2 atau bisa juga diisi dengan angka 4. Bisa 2 atau 4. Maka ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Nah, boleh berulang ya. Berarti kalau udah dipakai di sini, boleh lagi dipakai di yang lainnya ya. Nah, semua angka mungkin untuk dipakai lagi. Nah, dari berapa angka tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 angka berarti bisa dipakai lagi semuanya. Karena boleh berulang. Kalau udah dipakai di sini, boleh lagi dipakai di sini. Udah dipakai di sini, udah dipakai di sini, boleh lagi dipakai di sini. Maka semua angka mungkin juga ya. Berarti ada 5 kemungkinan. Nah, tinggal kita kalikan. 5 kali 5 kali 2 yaitu 50. Jadi ada 50 cara dalam menyusun menjadi bilangan ratusan genap. Selanjutnya, jika disusun menjadi bilangan yang kurang dari 400 dan boleh berulang. Nah, karena tadi ratusan, maka kita butuh 3 kotak ya. Nah, bilangannya kurang dari 400. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kotak paling depan atau kotak pertama di sini ya. Nah, kalau kurang dari 400 berarti angka paling depan ini, ya angkanya kan harus kurang dari 4 biar bilangan ratusan tadi kurang dari 400. Nah, angka-angka yang kurang dari 4 itu angka berapa aja? Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3. Ini kan? Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang kurang dari 4 berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Maka syarat untuk kurang dari 400, angka paling depan harus kurang dari 4. Berarti bisa diisi dengan angka 1, atau angka 2, atau angka 3. Berarti ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan ya. Selanjutnya boleh berulang. Maka
jika udah dipakai di sini, boleh lagi dipakai di sini. Semua angka mungkin, jadi ya, ada 5 angka di sini ya, maka 5 bisa mengisi di sini. 5 kemungkinan. Nah, udah dipakai 2, tapi kan syaratnya boleh berulang. Kalau udah dipakai, boleh dipakai lagi. Maka semua angka juga mungkin untuk dipakai lagi. Maka ada 5 kemungkinan ya. Setelahnya kita kalikan, 3 kali 5 kali 5, yaitu sama dengan 75 ya. Jadi ada 75 cara dalam menyusun bilangan ratusan yang kurang dari 400 ya. Oke, lanjut ke contoh 3.2. Dengan kasus yang sama, hanya bedanya kalau tadi kan dia boleh berulang, sekarang disyaratkan bahwa bilangan ratusan ini tidak boleh berulang ya, dengan pertanyaan yang sama untuk poin A dan poin B-nya ya. Nah, banyak angkanya masih sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, maka banyak angka ada 5, N sama dengan 5. Lalu disusun menjadi bilangan ratusan yang tidak boleh berulang sesuai dengan soal yang diminta. Nah, yang pertama yang ditanyakan tadi akan disusun menjadi bilangan ratusan genap dan tidak boleh berulang ya. Ratusan sama kayak tadi, ada 3 kotak untuk syarat bilangan ratusan. Nah, genap. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, untuk melihat genap atau tidak, kita lihat bilangan yang paling belakang, kotak paling belakang di sini. Syarat genap yaitu adalah angka 2 atau angka 4. Berarti ada 2 kemungkinan. Maka di sini kita tuliskan 2 ya. Nah, kalau tadi yang contoh sebelumnya kan boleh berulang. Berarti semua angka yang ada boleh ditulis lagi. Tapi di sini beda kasus. Yang diminta di sini tidak boleh berulang. Berarti kalau udah dipakai di sini, nggak boleh lagi dipakai di sini dan di sini, gitu kan? Nah, kalau di sini kalau udah dipakai berapa? Udah dipakai 1 ya. Salah satu dari 2 atau 4 kan udah dipakai. Bisa milih yang angka 2, bisa juga milih yang angka 4. Berarti kan salah satu dari angka yang diketahui kan udah dipakai. Berarti kalau ada 5 angka, udah dipakai 1, artinya 5 dikurangi 1, yaitu tinggal 4. Berarti sini ada 4 kemungkinan. Udah dipakai 1 di sini, 1 di sini, berarti udah dipakai 2. Dari 5 angka, udah dipakai 2, artinya 5 dikurangi 2, sama dengan 3. Berarti tinggal 3 kemungkinan. Nah, lalu kita kalikan, 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Ada 24 cara untuk menyusun bilangan ratusan genap yang tidak boleh berulang.